Bismillah, Assalamualaikum dari hamba Allah di Bogor. Bolehkah kita sholat malam dengan membaca mushaf? Karena akan Hmm, banyak gerakan di situ, Ustaz. iya. Bolehkah kita sholat malam dengan membaca mushaf? Ya, baik. Ada ulama yang membolehkan, tetapi lebih baik kita ya membaca sesuai dengan hafalan kita dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah yang mudah dari apa? Dari Al-Qur'an. Hadza ma afta bihi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi, kita baca yang eee, ada dalam hafalan kita supaya mudah, ya. Kemudian ini juga mendorong kita untuk apa? Meningkatkan hafalan kita. Nah ini. Berikutnya, ketika kita memegang mushaf atau melihat mushaf, maka kita akan melakukan gerakan-gerakan yang tidak seperlunya kita dalam sholat, ya. Dan akan beberapa sunnah dalam sholat akan hilang di situ, ya. Seperti misalkan kalau misalkan kita punya mushaf kecil, ya, kita taruh di Caku. saku atau kita letakkan di meja, itu ada gerakan-gerakan yang di luar sholat yang kita mestinya ketika sholat tuh khusyuk, ya. Semakin khusyuk lebih baik. Walaupun saya tidak memungkiri ada pernyataan ulama yang membolehkan itu. Ya kan? Tapi kita baca Quran, Hmm. ya kan? Dilihat ada gerakan-gerakan dibuka, ya kan? Ya. Kemudian setelah dibuka ditutup, Tutup. taruh di Iya. kantong, Iya. ya kan? Iya. Kemudian atau taruh di meja, Mm-mm. ya. Kemudian baru kita sholat. Mm-mm. Kemudian ketika kita berdiri lagi mau baca lagi, apa yang kita lakukan? Buka lagi. Kita ambil lagi, Iya. kita buka lagi. Ini gerakan banyak Iya. yang tidak perlu dalam sholat. Iya. Ya. Jika antum hafal surat An-Naba, misalkan pagi ngapalin surat An-Naba. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Itu nikmat kita baca. Kita baca dengan apanya? Dengan terjemahannya kita lihat, kita ingat-ingat kan gitu. Ya. Nah, kemudian ada sunnah sholat yang di situ kita tidak bisa melakukan ketika kita membaca Quran. Kita ke sholat dianjurkan untuk apa? Melihat ke tempat sujud, ya, ke tempat sujud. Kalau kita baca Quran kan kita nggak lihat tempat sujud. Padahal ketika sholat diperintahkan kita untuk melihat tempat sujud. Ini sunnah yang hilang atau tertinggal ketika kita apa? Ketika kita membaca Al-Quran. Ketika sholat. Nah, antum setelah sholat baru baca Quran sebanyak-banyaknya, ya, baru baca Quran sebanyak-banyaknya. Duduk, ya, apakah di malam hari atau ba'da isya atau antara maghrib dan isya atau ba'da subuh, enak baca Quran. Waktu sahur untuk istighfar, wabil ashari hum yastaghfirun, ya, minta ampun sama Allah, ya, astagfirullah wa atubu ilaih, ya, kita minta ampun sama Allah dari apa yang kita lakukan dari kelalaian dan dosa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampuni kita. Nah, seperti itu ya. Dan nanti kita akan semangat untuk nambah 1 ayat, 2 ayat kita hafali, ya. Kita ngapalin misalkan Al-Baqarah dulu, ayat pertama sampai ke-5. Kemudian ayat 6 sampai 7. Kemudian ayat ke-8 sampai 20, ya. Itu kita hafalkan. Itu urutan-urutannya supaya kita membaca sesuai dengan apa? Kisah-kisah yang ada. Misalkan baru pertama kita dan baru mencoba sholat malam misalkan, baca dulu surat Al-Baqarah, rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 2 ayat. Rakaat pertama tentang orang-orang beriman dan sifat-sifat orang yang bertakwa itu. Kemudian rakaat kedua tentang orang-orang kafir, ya, misalkan begitu. Nah, pelan-pelan dikit-dikit dulu, ya. Dan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang dawam terus menerus walaupun sedikit. Nah, kita jumpai sejumlah sahabat banyak ada yang sholat semalam, sholat malam itu 1 rakaat,
ya, di antara Muawiyah radhiyallahu an, ketika disampaikan kepada Ibnu Abbas, ya kan, beliau berkata faqih, dia orang yang faqih, ya. Jangan seperti sebagian kita yang semangat habis dengerin misalkan kajian sholat malam misalnya, semangat, kemudian baca Quran, langsung 5 juz, saya yakin bertahannya cuma sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, kemudian bubar lagi. Ya. Ya. Ada obat dari Rasulullah SAW untuk bisa istiqomah. Apa itu obatnya? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ya, walaupun tentunya semakin banyak semakin baik. Ada yang misalnya sanggup setiap malamnya 11 rakaat, bagus. Ya. Ya, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata, bagi yang mungkin belum sanggup itu, Rasul katakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicinta oleh Allah yang dawam walaupun sedikit. Dan tinggalkan salat malam minimalnya witirnya 1 rakaat atau 3 rakaat seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab.